Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah penelitian pengembangan kimia. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perspektif penelitian pengembangan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Yaitu yang pertama, nanti saudara akan dapat menjelaskan pengertian penelitian pengembangan. Yang kedua, menjelaskan lingkup penelitian pengembangan. Yang ketiga, menjelaskan 4 level penelitian pengembangan serta menjelaskan langkah-langkah penelitian pengembangan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang istilah penelitian pengembangan. Beberapa ilmuwan itu sudah peneliti ya, sudah mengungkapkan beberapa istilah untuk penelitian pengembangan. Nah, yang paling favorit itu adalah Bohr and Gale. Nah, Bohr and Gale ya, itu mengungkapkan mengemukakan istilah penelitian pengembangan itu dengan istilah research and development atau yang kita ringkas sebagai R&D. Itu Bohr and Gale. Kemudian yang kedua yaitu Ritchie and Kalin memberikan istilah design and development research. Kemudian yang ketiga Tyagarajan yaitu model 4D, yaitu singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination. Kemudian Dick and Carey yaitu dengan model AD-nya, yaitu merupakan akronim dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Ya, inilah 4 dari istilah penelitian pengembangan yang umumnya ditemukan. Oke, nah di sini ya, yang mungkin istilahnya saja berbeda tapi maksudnya adalah sama, yaitu untuk penelitian pengembangan. Oke, kita masuk kepada pengertian penelitian pengembangan. Yang pertama, Bohr and Gale mengungkapkan bahwa penelitian pengembangan itu merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Nah, itu yang diungkapkan oleh Bohr and Gale. Nah, sekarang produk itu yang dikembangkan itu apakah dalam bentuk barang saja atau tidak? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, produk di sini ya. Produk di sini itu tidak hanya dalam bentuk barang ya, tetapi juga bisa dalam bentuk, kalau di dalam proses pembelajaran kita, yaitu bisa dalam bentuk metode mengajar misalnya. Metode mengajar. Atau bisa juga di sini modul misalnya. Atau media pembelajaran. Nah, itu juga bisa. Jadi produk itu bermacam-macam, tidak hanya dalam bentuk barang saja. Oke. Tidak hanya buku misalnya kan, tapi juga bisa dalam bentuk metode ataupun media pembelajaran ataupun yang lainnya ya. Kemudian pengertian penelitian pengembangan yang kedua itu oleh Ritchie and Kalin ya, yang dikenal dengan istilahnya itu Design and Research Development Research, yaitu perancangan dan penelitian pengembangan. Yaitu artinya ya, yaitu kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat rancangan suatu produk, mengembangkan, memproduksi rancangan tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut dengan tujuan diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat produk, alat-alat, dan model yang dapat digunakan dalam pembelajaran ataupun non pembelajaran. Nah, di sini sangat panjang sekali ya pengertiannya, tapi intinya sama, yaitu mengembangkan suatu produk. Ya jelas kalau yang namanya mengembangkan tentu ada rancangan dulu ya, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian pengembangan itu tadi. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Jadi intinya itu adalah penelitian pengembangan itu lebih kepada penelitian yang mengembangkan produk itu bisa ya, produk ataupun model ya,
bisa dalam bentuk produknya itu dalam bentuk barang, ataupun bisa juga dalam bentuk metode mengajar, ya, software, oke, program misalnya, suatu program pendidikan misalnya, itu juga bisa. Jadi tidak harus dalam bentuk barang-barang benda yang dapat dilihat saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya mengenai lingkup penelitian pengembangan. Nah, bagaimana tentang lingkup penelitian pengembangan itu sendiri? Nah, sebelum kita bahas lingkupnya, kita lihat dulu bahwa penelitian pengembangan itu sering dikatakan sebagai bridge, ya, jembatan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Nah, kalau kita mau lihat nih ya, lingkup penelitian pengembangan ini, kalau kita gambarkan di sini basic research-nya, penelitian dasar. Nah, kalau ini adalah penelitian dasar, maka di tengah-tengah ini, ya, ini adalah R&D. Saya singkat aja R&D. Maka di sini adalah applied research atau penelitian terapan. Nah, jadi dia itu istilahnya di sini penelitian pengembangan itu jembatan atau letaknya di antara basic research dan applied research, seperti itu. Oke. Nah, itu dia R&D untuk posisinya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya tadi, lingkup penelitian pengembangan, yaitu ada dua. Yang pertama, penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan. Dan yang kedua, penelitian tentang perancangan atau desain dan proses pengembangan secara keseluruhan atau komponen dari sebagian proses. Nah, coba saudara perhatikan di sini. Apa beda keduanya? Yang pertama itu tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan. Yang pertama itu tentang dampak produknya. Sementara kalau yang kedua, yang di atas, ya, yang di atas ini produknya, yang di bawah itu adalah perancangan atau desainnya, proses pengembangannya atau komponen sebagian proses. Ini adalah pada saat perancangannya. Jadi sebenarnya yang lebih dahulu itu ini, ya, merancang dulu baru dihasilkan produk, kemudian produk baru diimplementasikan. Ini lebih kepada implementasi produknya yang sudah jadi. Sementara perancangan ini mulai dari desainnya sampai dihasilkan produk. Nah, nanti akan lebih nampak pada langkah-langkah penelitian pengembangan, ya. Itu dia ruang lingkup dari penelitian pengembangan. Oke, berikutnya kita masuk kepada level penelitian dan pengembangan. Nah, level penelitian dan pengembangan ini ada 4, ya. Yang pertama itu adalah penelitian pengembangan pada level 1. Level 1 ini merupakan level terendah, di mana di sini, ya, di sini peneliti itu istilahnya itu melakukan penelitian, ya, tetapi tidak melanjutkan dengan membuat produk dan tidak melakukan pengujian lapangan. Jadi pada level 1, ya, di sini pada level 1 penelitiannya itu dilakukan tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk. Nah, gitu. Kalau tidak dilanjutkan dengan membuat produk, dan tentu juga berarti tidak melakukan uji lapangan. Tidak ada uji lapangan. Nah,
Oke. Nah, dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, reliable, up to date, objektif, dan lengkap. Nah, yang selanjutnya, data tersebut digunakan untuk membuat rancangan suatu produk. Nah, misalnya nih, penelitian menghasilkan misalnya rancangan buku ajar. Ya, seperti itu. Nah, dalam penelitian ini ya kita dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun kombinasi dari keduanya, ya, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam penelitian pengembangan pada level 1 ini? Di sini langkah-langkahnya itu diawali dengan potensi dan masalah dulu. Selanjutnya dilakukan yang namanya studi literatur. Kemudian pengumpulan informasi dan studi literatur. Selanjutnya dibuatlah desain produk. Kemudian dibuatlah validasi desain serta desain teruji. Seperti itu. Nah, contohnya ya, contoh penelitiannya misalnya nih, kita ingin meneliti sumber panas matahari, ya, sumber panas matahari. Nah, selanjutnya seorang peneliti itu melakukan pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan sumber panas matahari tadi untuk mengetahui seberapa besar potensi panas matahari yang ada dan sifat-sifatnya. Nah, itu misalnya ya. Nah, bersamaan dengan penelitian tentang sumber panas matahari tadi, ya, peneliti melakukan studi literatur. Nah, dan berbagai produk yang dapat mengubah panas matahari tadi, energi panas matahari tadi, ya, dari produk-produk yang sudah ada, ya. Kemudian berdasarkan potensi panas matahari tadi dan hasil studi literatur, selanjutnya peneliti itu membuat rancangan atau desain produk yang berupa alat yang dapat merubah panas matahari menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya desain produk tadi yang sudah dibuat tadi divalidasi oleh ahli ataupun praktisi, ya, tentang ahli yang ahli tentunya dalam membuat alat untuk mengubah energi panas matahari. Nah, validasi itu biasanya dilakukan dengan cara FGD, ya, focus group discussion, di mana nanti ahli dan praktisi itu diminta untuk memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan terhadap rancangan produk yang sudah dibuat tadi. Nah, berdasarkan penilaian dan saran-saran tersebut, selanjutnya peneliti memperbaiki desainnya. Setelah diperbaiki, kemudian produk tersebut, ya, yang menjadi desain yang teruji secara internal. Nah, jadi penelitian R&D untuk level 1 ini berhenti sampai di sini saja, yaitu sampai menghasilkan rancangan yang teruji secara internal, tetapi tidak dibuat menjadi produk dan diuji lapangan penggunaannya. Seperti itu. Nah, jadi level 1 ini lebih kepada hanya sampai kepada validasi untuk secara internal, ya. Ini validasi internal, hanya sampai validasi internal saja. Jadi nanti kalau saudara penelitian mengembangkan produk hanya sampai valid dari praktisi ataupun dari istilahnya itu ahli, ya sudah sampai di sana, berhentilah penelitiannya. Nah, itu termasuk ke dalam penelitian pengembangan level 1. Nah, selanjutnya penelitian pengembangan level 2. Nah, kalau tadi pada level 1 hanya sampai kepada validasi internal, sedangkan untuk yang level 2, ya, itu dilakukan oleh seorang peneliti, di mana penelitiannya itu tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, ya, pada level 2 ini, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, ya, untuk menguji efektivitas produk yang sudah ada. Nah, ini dia uji efektivitas produk yang sudah ada.
yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah penelitiannya? Nah, saya beri contoh misalnya. Misalnya ada keraguan-raguan tentang efektivitas suatu produk. Apakah itu produk keseharian ataupun kalau dalam pendidikan berarti media pendidikan ya. Ataupun sistem dan yang lain-lain ya, ataupun buku ajar gitu. Dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, kemudian peneliti mengamati dan mencatat spesifikasi produk tersebut. Nah, selanjutnya dia berhipotesis ya, ataupun bisa juga nggak berhipotesis. Nah, dia itu istilahnya itu mencoba ya, mencoba untuk menguji apakah tadi produknya tadi itu benar-benar bagus atau tidak. Contohnya misalnya mobil nih ya. Mobil dengan kecepatan per jamnya ya, kemudian mesin las dengan arus yang dihasilkannya ya, itu bisa juga. Kemudian obat dengan indikasinya, misalnya makanan dengan nilai gizinya gitu. Atau kalau dalam pendidikan itu misalnya media pembelajaran. Nah, jadi kan sekarang misalnya sudah ada nih pembelajaran daring ya dengan menggunakan Google Classroom. Nah, jadi kita itu istilahnya itu meragukan bahwa Google Classroom tadi itu betul-betul efektif dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar ya di masa pandemi secara daring seperti itu. Nah, berdasarkan keraguan-raguan tersebut ya, kita mencoba mencari studi literaturnya. Apa kelebihan Google Classroom, apa kira-kira kekurangannya atau kelemahannya. Nah, kita coba mencari dengan studi literatur. Selanjutnya itu berdasarkan tadi data yang sudah kita gunakan, kemudian kita mengembangkan instrumen untuk mengukur validitas produknya itu, yaitu berupa Google Classroom tadi ya. Setelah memiliki instrumen, kemudian kita mengujinya tadi, istilahnya itu membuat rencana pengujian ya, di mana tempatnya atau kapan diujinya, kemudian desain eksperimennya ya untuk pengujiannya, lama pengujian, serta teknik data dan analisis data. Nah, itu dia. Nah, di dalam supaya diperoleh data yang konsisten, maka pengujian itu bisa dilakukan beberapa kali, misalnya 3 kali gitu ya. Kemudian selanjutnya penelitian pengembangan pada level 2. Nah, penelitian pengembangan pada level 2 di sini peneliti itu tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya menvalidasi atau menguji efektivitas dan efisiensi produk yang sudah ada, seperti itu. Ya, contohnya misalnya peneliti akan menguji kecepatan merek mobil misalnya gitu ya. Nah, dalam speedometernya tertera kecepatan tertingginya 200 km per jam. Nah, dalam hal ini kan suatu produk yang telah ada itu akan diuji berdasarkan indikator tersebut. Selanjutnya peneliti menguji kecepatan mobil tersebut di jalan tol beberapa kali. Nah, hasil pengujian pertama misalnya menunjukkan di sana kecepatan maksimumnya 180. Pada pengujian kedua 185 misalnya. Nah, pada yang ketiga 182. Nah, kemudian sampai beberapa kali. Nah, kemudian rata-ratanya dihitung. Setelah dihitung ternyata hanya maksimum 182 km per jam. Nah,
Jadi kecepatan kendaraan tersebut itu tidak sesuai dengan standarnya, yaitu maksimum 180 km per jam, hanya 180 km per jam. Namun di speedometernya itu mencapai 200 km per jam, seperti itu. Nah, jadi pada perintah pengembangan pada level 2 ini produknya sudah ada, namun adanya keraguan-raguan terhadap suatu produk ya. Sehingga kita ingin mengujinya. Apakah memang benar produk tadi itu bagus atau tidak. Nah, seperti yang saya contohkan tentang mobil tadi. Oke. Selanjutnya penelitian pengembangan pada level ketiga. Pada penelitian pengembangan untuk level ketiga ini ya. Pada level ketiga ini itu pada level ketiga itu meneliti dan menguji untuk mengembangkan produk yang telah ada. Nah, jadi pada level ketiga ini tetap produknya sudah ada, hanya kita kembangkan. Nah, misalnya nih kalau dalam dunia pendidikan, saya kasih contoh di pendidikan lagi ya. Media pembelajaran, video pembelajaran, pengembangan video pembelajaran misalnya, seperti itu. Nah, video pembelajaran itu kan sudah lama ada, tapi kita mengembangkannya lagi. Kenapa? Karena kita merasa video pembelajaran yang sudah-sudah itu ada kekurangan, sehingga kita ingin mengembangkan video pembelajaran juga, tetapi memiliki kelebihan yang istilahnya itu lebih bagus daripada video-video yang sudah ada. Nah, itu termasuk kepada penelitian pengembangan pada level ketiga. Nah, pada level ketiga ini ya, pada tahap level ketiga ini kita itu istilahnya lebih kepada menyempurnakan produk-produk yang telah ada, baik dari segi bentuk ataupun dari segi fungsinya. Nah, di sini dalam mengembangkan produknya itu kita bisa mengikuti langkah-langkah penelitian R&D ya, yang bersifat mengembangkan produk yang sudah ada. Itu dimulai misalnya ada, kita ambil yang Bohr and Gale ya, bisa menggunakan langkah-langkah penelitian Bohr and Gale untuk yang level 3. Jadi mengembangkan, sini adalah mengembangkan produk yang sudah ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya penelitian pengembangan pada level 4. Nah, kalau tadi pada level 3 itu seluruh tahapan dilalui ya, sampailah juga kepada diseminasi ataupun implementasi juga pada level ketiga ini. Kemudian pada level ketiga, pada level keempat ya, di sini kalau tadi pada level 3 itu mengembangkan produk yang sudah pernah ada ya, sudah ada. Kalau yang keempat ini ada level yang paling tinggi, di mana peneliti itu menciptakan produk yang baru, yang kreatif, yang original dan teruji. Artinya produk ini produk baru yang memiliki nilai tambah dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi original itu artinya asli, betul-betul asli dan baru ditemukan, seperti itu ya. Jadi ini level keempat. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu siapa founder pertamanya? Nah, itulah berarti yang menjadi istilahnya itu penelitian pengembangan pada level 4. Jadi ini orisinal ya, istilahnya itu menciptakan produk baru. Kalau selama ini kan kita penelitian hanya mengembangkan penelitian yang sudah ada, artinya kita mungkin masih pada sampai level ke-3. Nah, itu dia untuk level penelitian dan pengembangan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penelitian. Nah, untuk langkah-langkah penelitian itu ada beberapa. Yang pertama Bohr and Gale. Bohr and Gale itu ada 10 langkahnya penelitian yang ditawarkan oleh Bohr and Gale dalam melaksanakan
dalam melaksanakan penelitian pengembangan. Ya, ada 10 ya. Ada 10 langkah yang dikemukakan oleh Bohr and Gale, yaitu dimulai dari research and information collective, kemudian ada planning, kemudian ada develop primary form of product, preliminary field, kemudian main product revision, main field testing, dan operational product revision, sampailah kepada dissemination and implementation. Ini dia. Nanti saudara cari ya penjelasan masing-masing ini. Ini akan ada tugas dari saya. Oke, selanjutnya langkah penelitian yang kedua oleh Tyagarajan. Dia mengungkapkan ya, kalau Tyagarajan ini dia mengungkapkan define design development and dissemination. Nah, berarti ini apa ini kira-kira? Metode 4D. Ya, ini adalah metode 4D. Define itu berarti artinya mendefinisikan. Ya, berisi kegiatan untuk menetapkan produk apa yang akan dikembangkan beserta spesifikasinya. Baru kemudian mendesainnya. Nah, jadi di define juga tadi ya, di definisi itu dilakukan juga analisis kebutuhan, studi literatur ya. Nah, kemudian di desain juga dibuatlah perancangan dan seterusnya. Nanti ada tugas ya untuk saudara ya, jadi saya tidak usah jelaskan terlalu dalam. Kemudian langkah penelitian berikutnya yang dikemukakan oleh Robert Murray Branch, ini AD, model AD ya, model AD seperti ini. Kemudian ada Ritchie and Klein ya, mengemukakan tentang metode PPE, Planning, Production and Evaluation. Ini kita kenal istilahnya dengan PPE. PPE. Nah, itu dia. Nah, inilah keempat langkah-langkah penelitian. Nanti akan ada tugas bagi saudara. Silakan lihat tugasnya di buffnya nanti ya. Tugasnya apa? Demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua ini. Semoga saudara makin memahami tentang apa itu sebenarnya penelitian pengembangan, karena di masa pandemi ini akan lebih banyak nanti penelitian yang dilakukan itu adalah berupa penelitian pengembangan. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.